Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Kembali lagi kita berjumpa dalam channel saya Iko Mangarina. Kali ini saya ingin membicarakan tentang hubungan makanan dengan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, makanan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Dari segi jenis makanan, kita mengenal pengelompokan pola makan yang disebut dengan makanan vegetarian. Vegetarian itu artinya adalah makanan yang menyehatkan. Berasal dari bahasa Yunani, veget artinya menyehatkan. Tapi ada juga arti yang lain, vegeta itu artinya dari tumbuh-tumbuhan. Namun sesungguhnya klasifikasi makanan vegetarian itu belum tentu juga membuat badan kita lebih sehat. Mungkin saja vegetarian, akan tetapi kalau cara mengolahnya, cara mencampurkan makanannya tidak tepat, maka itu bisa juga menyebabkan kecenderungan penyakit tertentu. Oleh karena itu, pribadi saya mengelompokkan makanan sehat itu berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini. Pertama, makanan yang sehat itu harus didapatkan dari cara-cara yang benar, ya. Karena kalau kita mendapatkan dengan cara tidak benar, itu sudah akan mempengaruhi pikiran. Yang kedua, makanan yang sehat itu harus diolah dengan suasana yang baik. Maksudnya, orang yang memasak itu harus dalam suasana hati yang baik. Nah, pengaruh pikiran orang yang memasak itu juga mempengaruhi kualitas makanan. Berikutnya, makanan yang sehat itu harus mengandung nutrisi yang lengkap. Nutrisi yang lengkap itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung vitamin dan mineral yang cukup untuk kebutuhan metabolisme tubuh kita. Berikutnya, makanan yang sehat itu harus diolah dengan cara-cara yang bersih, ya. Peralatannya, cara memasaknya, menyiapkan bahannya harus bersih. Bersih dalam tanda kutip, bersih dari kotoran dan bersih dari kontaminasi racun atau zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh produksi pangan itu sendiri. Diupayakan sesedikit mungkin bahan makanan itu yang terkontaminasi oleh racun. Berikutnya, kualitas makanan itu akan terjaga apabila cara mencampurkan bahan makanan itu tepat. Ada beberapa bahan makanan kalau dicampurkan justru akan berbahaya. Misalnya buah-buahan dicampur dengan susu atau daging dicampur dengan susu. Itu tidak baik untuk pencernaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memang harus makan setiap hari, ya.
Kalau makanan kita tidak perhatikan, maka itu salah satu sumber penyakit. Misalnya, kalau kita kelebihan karbohidrat, kelebihan karbohidrat itu bisa bersumber dari nasi, dari camilan, dari kue, dari gula, dari daging yang ada lemaknya, di mana daging itu juga kalori, lemak itu juga kalori. Kalau kelebihan itu akan menimbulkan kelebihan berat badan atau penumpukan lemak pada jaringan organ tubuh kita. Nah, itu bisa menyempitkan pembuluh darah, menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Atau kita kelebihan lemak jahat. Ya, lemak jahat itu terdapat di lemak-lemak hewan. Meskipun kita tidak dilarang atau tidak ada larangan untuk makan lemak hewan, sebaiknya kita kendalikan, kita atur, kita imbangi dengan makan makanan yang memiliki serat, supaya lemak itu tidak diserap sepenuhnya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali makanan yang banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak tepat. Contohnya, kalau kita makan terlalu banyak zat gula, itu akan menyebabkan kencing manis atau diabetes. Apabila sudah kena diabetes, ribet sekali urusannya. Masalahnya itu adalah hanya karena usus kita kelebihan beban untuk mencernakan gula, sehingga insulin tidak cukup, lalu menyebabkan kadar gula darah naik. Itulah yang menimbulkan masalah di seluruh tubuh kita. Itu salah satu. Itu makanannya enak, manis, tapi kalau kita kelebihan, bahaya. Nah, ada lagi penyebab yang disebabkan oleh makanan. Contohnya, kita terlalu banyak makan daging. Tidak salah kalau makan daging, tapi kalau terlalu banyak makan daging, ampas metabolisme itu akan menumpuk di dalam tubuh kita, bisa di ginjal ya. Kalau menumpuk di ginjal, itu zat-zat sampahnya itu bisa menimbulkan batu, menimbulkan kencing batu kalau kita kurang minum. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bijaksana dalam memilih makanan. Kita bijaksana dalam mengatur jumlah makanan. Tapi ada lagi yang satu, cara makan. Ya, kalau makannya terburu-buru, itu akan membebani pencernaan. Kita akan banyak sekali makan, tapi belum merasa kenyang. Ya, nah itulah yang akan membuat pencernaan kita lemah. Kalau pencernaan itu lemah, banyak masalahnya. Nanti akan timbul sakit mah, timbul kencing manis, timbul kolesterol dan sebagainya. Kemudian waktu makan. Kalau makan, mestinya malam kita tidak makan, tapi kita masih makan malam. Semestinya perut kita istirahat, tetapi kita tidak berikan istirahat. Maka lama-lama akan terjadi kelemahan sistem pencernaan. Nah, demikianlah sementara ini dulu penjelasan mengenai makan dan jenis makanan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kesehatan kita bersama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.